Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Nuraini dari kelas A semester 1 jurusan Tadris Bahasa Indonesia dengan nomor NIM 2108110013. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi UAS mata kuliah membaca yang diampu oleh Ibu Dewi Kusuma, Magister Pendidikan. Dalam video ini, saya akan membahas materi tentang membaca kreatif. Dalam pembahasan kali ini, ada 7 poin penting. Yang pertama, mengenai pengertian dari membaca kreatif. Yang kedua, ciri-ciri pembaca kreatif. Yang ketiga, jenis-jenis membaca kreatif. Yang keempat, tujuan dari membaca kreatif. Yang kelima, manfaat membaca kreatif. Yang keenam, mengenai strategi membaca kreatif. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, mengenai praktik membaca kreatif. Oke, mari kita bahas sama-sama. Pertama, pengertian membaca kreatif. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian membaca dan apa itu pengertian kreatif. Membaca sendiri adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Sedangkan kreatif sendiri adalah menciptakan sesuatu yang berbeda dari yang lain atau bisa disebut dengan unik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa membaca kreatif yaitu proses berpikir untuk mentransformasi informasi tulisan menjadi gagasan-gagasan baru yang bersifat unik. Membaca kreatif ini merupakan sebuah proses membaca yang tidak hanya menangkap suatu makna, tetapi setelah kita membaca, kita harus dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan dapat mengkombinasikan pengetahuan sebelumnya yang pernah didapatkan. Yang kedua, ciri-ciri pembaca kreatif. Menurut Nur Hadi tahun 2004, sebagai seorang pembaca kreatif harus dapat memenuhi kriteria berikut ini. Yang pertama, kegiatan membaca kreatif tidak berhenti sampai pada saat pembaca menutup buku. Maksudnya, sang pembaca masih ada proses tindak lanjut yang tujuan akhirnya berupa peningkatan kualitas hidup. Yang kedua, mampu menerapkan hasilnya untuk kepentingan sehari-hari. Jadi, setelah kita membaca, kita juga harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan dapat mengkombinasikan pengetahuan yang sebelumnya pernah didapatkan. Yang ketiga, munculnya perubahan sikap dan tingkah laku setelah proses membaca selesai. Yang keempat, hasil membaca berlaku sepanjang masa. Artinya, hasil dari membaca kreatif tidak akan mudah dilupakan dalam waktu yang singkat. Hal ini karena adanya pemahaman yang mendalam tentang informasi tersebut. Yang kelima, mampu menilai bahan-bahan bacaan, membaca secara kritis dan kreatif. Yang keenam, mampu memecahkan masalah kehidupan sehari-hari berdasarkan hasil yang dibaca. Poin ketiga, jenis-jenis membaca kreatif. Membaca kreatif dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama, menarik kesimpulan dari fakta yang dibaca. Dalam hal ini, seorang pembaca dapat menyimpulkan teks wacana yang telah dibacanya. Jika ia mampu membuat kesimpulan, hal tersebut menandakan ia telah mampu menangkap dan memahami isi bacaan. Yang kedua, melanjutkan pemikiran penulis. Berarti, pembaca secara kreatif mengembangkan sendiri gagasan dari bacaan yang telah mampu dipahaminya. Next, pembahasan keempat. Tujuan dari membaca kreatif. Membaca kreatif pada umumnya memiliki tujuan yang hendak dicapai.
Tujuan tersebut yaitu untuk memahami informasi secara lebih mendalam, mengetahui sesuatu dengan lebih mendalam, dan agar para mahasiswa terampil berkreasi dalam hal-hal dramatisasi, interpretasi lisan atau musik, narasi, ekspresi tulis, dan ekspresi visual. Selanjutnya, manfaat membaca kreatif. Manfaat yang bisa dipetik dari pemahaman membaca kreatif yaitu sebagai berikut. Dapat menerapkan berbagai pengetahuan yang terdapat dalam berbagai jenis buku bacaan yang kita peroleh. Meningkatkan kemampuan dalam berbagai bidang sesuai kebutuhan masing-masing. Manfaat penting yang dapat kita petik dari proses membaca kreatif, salah satunya adalah untuk menulis. Semakin banyak pengetahuan yang didapatkan melalui bacaan, maka akan semakin mudah untuk menulis dan kita juga bisa praktik menulis sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam buku. Selanjutnya, membaca kreatif akan memberikan banyak manfaat dalam berbagai bidang. Misalnya, wacana tentang siraman rohani, pemikiran para budayawan, informasi cara merawat kesehatan tubuh, cara membuat makanan, membudidayakan tanaman hias, dan lain sebagainya. Membaca kreatif tentunya memiliki strategi yang dapat kita lakukan. Berikut ini strategi dari membaca kreatif. Terbagi menjadi 3. Ada pra membaca, saat membaca, dan pasca membaca. Yang pertama, pra membaca. Membaca kreatif dilandasi oleh visi hidup dan niat yang kuat. Beri alasan yang kuat ketika hendak membaca. Ciptakan kondisi yang menyenangkan, jangan ada tekanan atau keterpaksaan. Mantapkan tujuan yang rasional dan bernilai manfaat. Kemudian, pilihlah buku atau teks yang inspiratif. Bila perlu, sebelum membaca, kita selingi dengan permainan atau games yang menarik dan memicu ketertarikan siswa untuk membaca. Yang kedua, saat membaca. Gunakan imajinasi yang kuat saat membaca. Carilah makna inti dari teks yang dibaca, bukan sekedar informasinya saja yang kita serap. Sebab, setiap buku pasti memiliki makna inti yang ingin disampaikan sang penulis kepada pembacanya. Reproduksi dan modifikasi gagasan dari teks menjadi ide baru yang kreatif dan unik. Inilah bagian terpenting dari proses membaca kreatif. Selanjutnya, tuliskan setiap ide-ide kreatif ke dalam catatan-catatan kecil. Sebab, ide tersebut ibarat harta yang sangat berharga dan akan mudah hilang begitu saja. Tahap ketiga, pasca membaca. Tuliskan gagasan-gagasan kreatif yang didapat ke dalam bentuk paragraf-paragraf atau juga peta pikiran. Kemudian, lakukan kegiatan diskusi agar bisa saling bertukar pikiran dan mencurahkan gagasan yang didapat. Selanjutnya, praktik membaca kreatif. Praktik membaca kreatif ini ada 2, genre fiksi dan non-fiksi. Dalam genre fiksi, saya akan membacakan sebuah dongeng, dan dalam non-fiksi akan membacakan biografi. Praktik membaca kreatif genre fiksi. Pembacaan dongeng yang berjudul Semut dan Belalang. Diceritakan, terdapat seekor belalang yang tengah bersantai sambil bernyanyi di bawah pohon rindang. Belalang memperhatikan kawanan semut dari kejauhan yang tengah bekerja keras mengumpulkan bahan makanan. Sesekali, belalang mentertawakan apa yang sedang dikerjakan kawanan semut. Kemudian, belalang mendekati kawanan semut. Lalu ia bertanya, "Untuk apa bersusah payah mengumpulkan makanan? Toh, makanan melimpah ruah di sini," kata belalang. Jawab semut, "Musim dingin akan segera tiba. Kami mempersiapkan diri agar bisa bertahan hidup." Namun, belalang membiarkan ucapan semut
sebagai angin berlalu. Lalu sampai musim dingin tiba, belalang menangis karena merasa kedinginan serta kelaparan. Seluruh wilayah yang sebelumnya menyediakan banyak makanan pun mulai tertutup salju. Dari situlah belalang menyadari bahwa usaha kerja yang dilakukan para semut itu ternyata membawa dampak besar bagi hidup mereka. Belalang pun menyesali kesombongannya di hari yang lalu. Itulah pelajaran yang bisa diajarkan, bahwa kerja keras akan berbuahkan hasil yang manis di suatu hari. Dan mengajarkan pada kita bahwa kerja keras tak akan pernah mengkhianati hasil. Selanjutnya, praktik membaca kreatif genre non-fiksi berupa pembacaan biografi Raden Ajeng Kartini. R.A. Kartini, atau yang dikenal sebagai Raden Ajeng Kartini, lahir di Jepara, Jawa Tengah pada 21 April 1879. Ia merupakan perempuan pribumi keturunan bangsawan dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo Sosro di Ningrat dan M.A. Ngasirah. Maka itu, ia diperbolehkan untuk mengenyam pendidikan di ELS. Sayangnya, di masa itu, hanya anak-anak yang memiliki keturunan bangsawan yang hanya memperoleh pendidikan sekolah dasar. Bahkan, tradisi Jawa hanya memperbolehkan perempuan untuk bersekolah hingga umur 12 tahun. Setelah itu, perempuan Jawa diharuskan untuk berdiam diri di rumah hingga menikah nanti. Namun, Kartini memiliki keinginan untuk mengenyam pendidikan yang sama seperti laki-laki. Maka itu, beberapa cara yang dilakukan oleh Kartini agar mampu mewujudkan keinginannya tersebut. Salah satu cara yang dilakukan oleh Kartini adalah mempelajari bahasa Belanda dan menulis untuk berbagai macam surat kabar, majalah, dan buku-buku. Pengetahuan Kartini semakin bertambah karena hobinya membaca buku berbahasa Belanda. Sejak saat itu, Kartini mulai tertarik dengan pola pikir perempuan Eropa yang membuatnya ingin memajukan status sosial perempuan Indonesia yang masih rendah kala itu. Pada 12 November 1903, Kartini yang pada saat itu berusia 24 tahun menikah dengan Bupati Rembang, K.R.M. Adipati Aryo Singgih Jojo Adiningrat. Beruntungnya, Kartini mendapatkan suami yang turut mendukung keinginannya untuk menaikkan derajat perempuan agar setara dengan laki-laki. Tidak tanggung-tanggung, suami Kartini mengizinkan dirinya untuk membangun sekolah perempuan. Pada 17 September 1904, Kartini meninggal dunia selang 4 hari setelah melahirkan anak pertamanya, R.M. Susalit Jojo Adiningrat. Kartini dimakamkan di Desa Bulu, Kabupaten Rembang. Setelah kepergian Kartini, surat yang dikirimkan olehnya kepada teman-temannya di Belanda dikumpulkan oleh Jacques Heinrich Abendanon, Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda. Kemudian, kumpulan surat tersebut dijadikan sebuah buku dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Karena jasa-jasa Kartini ini, pada 2 Mei tahun 1964, ia diberikan gelar sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional oleh Presiden Soekarno yang juga menetapkan 21 April sebagai Hari Kartini untuk mengingat kembali jasa-jasanya. Demikianlah pembahasan materi membaca kreatif yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian. Semoga dapat bermanfaat.